dan peningkatan likuiditas melalui kenaikan minimum free float menjadi 15% sesuai dengan standar global. Hal ini berarti semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik sehingga bursa menjadi transparan, liquid, dan berintegritas. Kemudian terkait dengan penataan dan penguatan pasar modal, yang pertama terkait dengan transparansi dan integritas pasar, Bapak Presiden memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar, antara lain dengan reform pasar modal secara struktural melalui demutualisasi bursa dan peningkatan likuiditas melalui kenaikan minimum free float menjadi 15% sesuai dengan standar global. Hal ini berarti semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik sehingga bursa menjadi transparan, liquid, dan berintegritas. Kemudian peningkatan transparansi juga pengetatan aturan beneficial ownership atau pemilik akhir yang secara transparan dan kejelasan terkait dengan afiliasi pemegang saham. Evolusi struktural tersebut termasuk percepatan demutualisasi agar sejajar dengan bursa modern internasional. Terkait dengan penertiban praktek spekulatif yang merusak pasar, pemerintah tidak mentolerir, sekali lagi pemerintah tidak mentolerir praktek manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia. Penyalahgunaan dan manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada harga saham dan kepentingan investor, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional dan menghambat arus penanaman modal asing ataupun foreign direct investment yang diperlukan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Poin ketiga terkait dengan penegakan aturan dan sanksi hukum. Bursa Efek Indonesia bersama aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun pihak yang bertentangan dengan peraturan bursa, POJK, Undang-Undang Jasa Keuangan yang berlaku. Pemerintah akan mendukung penuh proses hukum agar berjalan sesuai dengan aturan. Yang keempat, stabilitas dan keberlanjutan. Bapak Presiden telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran pengurus OJK dan Bursa Efek Indonesia untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bursa tetap berjalan dengan normal dengan kepemimpinan transisi. Kemudian tidak ada kekosongan kepemimpinan atau dalam pengawasan keuangan ataupun pasar modal. Pejabat pelaksana tugas atau PJS itu akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan. Institusi kita kuat karena sistem dikelola sesuai dengan standar good governance dan best practices. Pesan Bapak Presiden untuk pasar modal, pesan beliau saya kutip, kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita, dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia. Selanjutnya saya minta Saudara Kiki Fredrika Widiasari untuk menyampaikan hasil rapat internal daripada Dewan Komisioner OJK. Silakan Bu Kiki. Terima kasih Pak Menko, saya hormati Pak Menko, Pak Mensesnek, Pak Menkyu, Pak Rosan, Pak Doni, Pak Hasan, dan rekan-rekan dari SRO, Pak Samsul dan Pak Jeffrey. Baik, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, terima kasih rekan-rekan.
Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebagaimana teman-teman media ketahui, bahwa kemarin 3 anggota Dewan Komisioner OJK mengundurkan diri, yaitu Pak Mahendra Siregar sebagai Ketua Dewan Komisioner, Pak Mirsa Aditya Suara sebagai Wakil Ketua, dan juga Pak Inarno Jayadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Karbon telah mengundurkan diri. Oleh karena itu, tadi siang ya sampai dengan sore tadi, anggota Dewan Komisioner telah melakukan rapat Dewan Komisioner dan sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan juga dikuatkan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Nomor 4 Tahun 2023, kami telah memutuskan yang pertama mengangkat saya, Frederika Widiasari Dewi, sebagai pejabat sementara Ketua dan juga Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Sementara tugas kami sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen juga tetap kami emban. Selanjutnya Pak Hasan Fauzi diputuskan di dalam RDK tersebut menjabat sebagai pejabat sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon, dan juga tetap merangkap sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Aset Keuangan Digital dan Kripto. Seperti itu. Jadi tidak ada kekosongan yang bisa kami sampaikan, dan kami memastikan bahwa seluruh kebijakan, program kerja, tugas OJK terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya, dan kita tetap mengedepankan yang terbaik ya untuk kemajuan stabilitas di sektor jasa keuangan. Selanjutnya tadi menyambung dari yang disampaikan oleh Pak Menko, kami juga mempunyai komitmen untuk terus melakukan program reformasi pasar modal Indonesia. Dengan mencermati gejolak pasar yang teman-teman media juga amati beberapa waktu ini, dan juga concern dari berbagai pihak, kami OJK bersinergi dengan pemerintah dan juga seluruh stakeholder terkait akan mempercepat reformasi di pasar modal melalui pendekatan yang lebih holistik, mulai dari perbaikan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi dan juga perlindungan kepada investor, terutama investor retail, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Kami juga akan terus meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar melalui kebijakan peningkatan minimal free float 15%, optimalisasi peran liquidity provider, serta peningkatan peran investor institusional, khususnya asuransi dana pensiun yang dimiliki oleh pemerintah melalui peningkatan batas maksimal investasi di instrumen saham, dengan tetap tentu saja memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, tata kelola, dan governance. Selain itu, aktivitas bank umum juga akan diperluas di pasar modal melalui revisi Undang-Undang P2SK nanti. Kemudian peningkatan transparansi pemegang saham melalui kewajiban transparansi UBO-nya, Ultimate Beneficial Ownership, Affiliated Party Disclosure, serta penguatan due diligence dan KYC oleh perusahaan efek.